Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum memasuki ibadah syukur hari ulang tahun pendewasaan gereja kita, Sabtu 29 Agustus 2020, mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Saat hening cukup. Tapak kaki terus berlari menelusuri lorong waktu yang tak kunjung henti. Sejenak mengingat bagaimana langkah ini diawali dari beragam kisah penuh simpati, kepedulian, pengorbanan, dan kesediaan untuk berbagi mengisi hari para pendahulu. Tempat ini seolah bercerita dan menjadi saksi bisu tentang cerita masa itu. Berbekal nama kelompok Paduan Suara Keluarga Kristen Jawa, 23 tahun sudah gereja ini dibentuk menjadi semakin dewasa. Susah senang, pedih manis dipikul bersama-sama, karena kita yakin Tuhan memampukan dan terus menyerta. Puji namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian syukur hari ulang tahun GKJ Tangerang saat ini terselenggara dengan mengingat bahwa pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang di dalamnya Tuhan kita Yesus Kristus memelihara kesetiaannya dan tuntunan Roh Kudus yang terus menyertai, tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Salam kasih untuk kita semua
Tuhan Allah beserta saudara-saudari sekalian. Bermula dari paduan suara, tangan Tuhan merendah. Panggilannya terus bergema, meski tak begitu banyak kepala. Kesana kemari melayani demi memupuk sebuah asa, satu suara untuk bersaksi dan memuji. Muliakanlah Allah Bapa. Perjuangan merintis bukanlah sebuah hal yang mudah. Meski berpindah-pindah tempat, tak dirundung gundah. Karena para pendahulu percaya semua akan indah. Tuhan pasti telah menyiapkan sebuah rumah ibadah. Syukur kepada Allah. Puji konjo Allah Romo. Sangkul sinangkul ing bot repot, mengiring langkah awal berdirinya gereja. Tuhan jelas melihat semangat ini dengan sukacita. Terbukti dengan berkat-Nya yang selalu mengirim para pekerja, mereka sepenuh hati dan bersinergi dalam bait kudus-Nya. Muliakanlah Allah Bapa. Dua 23 tahun sudah kita mengarungi suka duka pelayanan. Meski perayaan tahun ini berada dalam keterbatasan, kesulitan hidup tak pernah menyurutkan langkah untuk tetap beriman. Mari merefleksikan penyertaannya pada berbagai rancangan. Dari puluhan sampai ribuan jemaat dipersatukan. Beberapa tahun lalu Bumi Indah dibiakkan. Sebentar lagi Serpong pun tidak menjadi pepandan. Gereja-gereja baru bertumbuhan, buah dari pelayanan yang makin dewasa. Belum lagi jika menghitung Sudirman 52 yang telah diberikan hingga saat ini,
gereja berkesempatan melakukan renovasi. Tidaklah cukup bukti ini melegakan, semuanya adalah bagian dari bentuk penyertaan Tuhan. Mari kita jalani semuanya dengan semangat kebersamaan. Puji konjo Allah Romo. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja kami berlayar, membentuk diri dalam gelombang arus dunia, memenuhi tugas dan panggilan gerejawi. Kami bertumbuh dan bersaksi. Ampunilah kami bila mana Tuhan mendapati kami masih lemah dan belum bisa sepenuhnya menghidupi kasih, memperjuangkan damai sejahtera, mendatangkan kerajaan Allah bagi sekeliling kami. Kiranya Tuhan senantiasa berlayar bersama kami di GKJ Tangerang. Amin. Mazmur 16 ayat 8 hingga 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita,
berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita bersama merefleksikan terang firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Oleh karenanya di hari syukur ulang tahun kita hari ini, kita akan bersama-sama membuka dan membaca Alkitab kita. Oleh karenanya marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh cinta, karena kasih-Mu kami bisa sampai di usia yang ke-23 tahun ini. Suka duka, sedih senang telah kami lalui bersama. Dalam perjalanan inilah kami hendak merefleksikan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami di usia yang baru. Tuhan yang sertai kami semua sehingga kami menerima hikmat yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di hari yang penuh syukur ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kiranya damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Pak Matias, Mas Ivan. Mas Diki. Ini mau tanya ini kenapa Mas gerejanya kok jadi kayak gini ya? Kan saya lama nggak kesini. Lah. Kamu ini kudet, kurang update. Ini loh, tuh ada yang keropos. Iya. Terus ya tuh bekas-bekas coklat-coklat itu bocor. Ya jadi ya harus renovasi. Renovasi ini sejak kapan, Pak? Ya akhir-akhir
bulan Juli atau awal-awal Agustus lah, Dik. Ya, Agustus ya. Udah mulai. Oh, cepet juga ya, Pak Mas. Langsung bisa dibangun kayak gini, langsung nutup. Wah, emang kerja maraton kok ini. Tapi ya kan tukangnya banyak. Iya. Terus kerjanya yang masing-masing. Saling itulah kerjasama. Ada yang bobokin tembok, ada yang ngelas, masang-masang ini nih baja-baja ringan. Terus ada yang motong-motong kayu, ada yang masang genteng. Pokoknya ya bareng-bareng lah, rame-rame. Masing-masing sesuai jobnya, sesuai talentanya. Nah, kalau dikerjain bareng-bareng kan jadinya pasti cepat selesai. Iya ya. Kalau dikerjain bareng-bareng gitu nggak kerasa cepet banget selesainya. Ya, dan ringan jadinya. Cepat dan ringan. Dikerjakan bersama-sama, itu saya pikirnya kayak ini ya, hidup kita sebagai sebuah persekutuan di gereja. Nah, sendiri. benar itu. Kita bisa berefleksi sih dari bangunan ini. Nah, berhubung hari ini kita merayakan ulang tahun IKJ Tangerang Yang ke-23. Tuh. Aku itu kemarin sempat baca-baca buku sejarah gereja kita. Kamu udah baca sejarah buku belum? Yang tulisannya Pak Gantio, Mas Ivan sama Mas Yanwar, Ada Pak yang Santoso itu. Metamorfosa. Oh iya betul. Iya. Jadi kemarin aku baca-baca, ternyata ketika baca-baca itu ada kisah-kisah yang menarik banget loh. Oh iya. Terus kita Apa juga itu? bisa juga sih ketika kita membaca tulisan itu, kita malah bisa merefleksikan untuk masa sekarang. Cerita apa itu? Mau tahu kisahnya? Ceritain Mas. Ah, ini nih kisahnya nih. Mas, sini Mas. Sini pun Pak. Ya, saya mau cerita nih. Kamu sibuk nggak? Santai kok Pak, orang masih hujan, habis dari gereja yang nggak kemana-mana. Ini loh Mas, aku ini sudah pernah merantau kemana-mana. Nah di sana tuh yang satu min, HKBP, GBIB gitu loh. Nah di Tangerang ini, aku udah nyari-nyari kemana-mana kok nggak ada GKJ ya. Padahal Tangerang ini kan bagian dari Pulau Jawa. Lah, terus maksudnya gimana sih Pak? Aku belum ngerti arahnya mau kemana nih Pak. Ini loh, Mas, di Tangerang ini saya yakin banyak orang Jawa yang merantau kayak kita ini. Bagaimana kalau kita bikin sebuah paguyuban? Nah, syukur-syukur nanti kita bisa bikin nirin GKJ gitu, gimana? Wah, idenya bagus tuh Pak. Saya sih oke-oke aja. Ya, tapi langkah-langkahnya bagaimana? Ya gini aja Mas, kita kumpulin nih orang yang kita kenal di sekitar kita ajak latihan menyanyi untuk memuji nama Tuhan. Terus nanti kita ngisi-ngisi di kantor-kantor kalau ada acara kebaktian atau acara Natal. Terus kalau hari Minggu kita ngisi pujian di gereja-gereja supaya orang tahu kalau di Tangerang ini ada perkumpulan nyanyi orang Kristen gitu, gimana? Paduan suara gitu ya Pak? Nah, kayak paduan suara gitu, gimana kira-kira pendapatmu Mas? Bagus sih Pak paduan suara. Tapi kan paduan suara tuh banyak loh Pak orangnya. Terus mau latihan di mana? Alah, gampang itu. Tempatku terbuka untuk latihan. Nanti habis latihan, bojoku biar masak. Terus kita makan bareng sambil ngobrol gitu, piye? Setuju nggak? Setuju Pak. Oh mantep. Aku yang masih bujangan gini ya senang-senang aja Pak. Orang makan gratis. Ya wes, kalau gue setuju, mulai minggu ini kita bergerak. Kita kumpulin orang-orang itu, ya, supaya minggu depan kita bisa mulai latihan. Oke ya? Oke Pak, siap Pak. Matur suwun ya. Sama-sama Pak. Yuk. Oh, itu tuh awal mulanya. Itu belum intinya. Oh iya? Masih ada lagi yang lebih seru. Apa itu Pak? Makanya dipotong dulu. Mas Ivan, lanjut ceritanya. Nah, gini nih lanjutan yang paling menarik nih. Pak Bo, Iya Bang. aku ini sebenarnya seneng loh diajak ngumpul-ngumpul, olahraga bareng, memuji Tuhan. Jadi meski di perantauan, rasanya kayak di kampung, ketemu sedulur gitu loh. Lah ini Bang, makanya ajak yang lain biar makin rame gitu loh. Ya cuman ya ini Pak Bo, terus terang, aku ini mau jujur loh. Aku punya kendala soal kendaraan. Kita kan mulai acaranya selalu sore. Terus kalau pulang malam, angkotnya agak susah.
Iya juga ya Bang. Ya wis, gini, setiap pulang bareng aku aja, nanti saya antar piye. Ya, tapi ya nggak enak lah Pak, malah ngerepotin Pak Bowo. Lah, inilah namanya persaudaraan Bang. Susah senang, kita harus tanggung bareng-bareng. Pokoknya, kalau ada apa-apa, kita harus saling terbuka. Kita ini di perantauan kayak gini. Kalau bukan saudara seiman, siapa lagi yang membantu coba? Oh iya, bener Pak Bowo, kita terbuka ya. Kalau Bapak butuh bantuan, ngomong sama saya, siapa tahu saya bisa bantu. Ya, pastilah Bang. Pokoknya ingat, kita susah senang, kita tanggung bareng-bareng. Oke? Oke, matur nuwun Pak Bowo. Sama-sama, Pak. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau tak perhatikan itu ya, kalau dari buku sejarah sama cerita-cerita tadi itu, yang menonjol dan jadi kekuatan para pendahulu kita itu adalah semangat untuk susah senang bersama-sama. Itu kayak pepatah Jawa. Apa itu? Ada pepatah Jawa, sangkul sinangkul ing bot repol. Pasti tahu dong Mas Diki, besar di Limpung pasti tahu. Oh, saya Lampung. Ya, artinya kan satu susah, semua juga ikut susah. Kalau ada yang seneng, Ikut ya semua senang. ikut senang. Nah, itu juga mirip Pak dengan firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma. Di situ dikatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu di Roma berapa itu? Roma 12 ayat 15. Oh, Roma 12 ayat 15. Tepat itu yang jadi tema hari ulang tahun pendewasaan kita yang ke-23 ini. Ya, memang di hari ulang tahun pendewasaan kita tahun ini, ya kita tahulah saat ini kan masih pandemi COVID-19. Nah, kita diajak untuk sama-sama merasakan kesusahan yang sedang dirasakan, yang sedang ditanggung oleh semua orang. Ini kan bukan cuma soal virusnya, bukan cuma soal kesehatan, tapi kan ada efeknya, masalah sosial, social distancing gitu kan, ada masalah ekonomi juga, masalah politik juga, macam-macam lah pokoknya. Iya, ada yang kena PHK. Iya, itu juga tuh. Terus ketika di masa ini pengeluaran tuh pasti bertambah. Bapak Ibu semua merasakan begitu kan. Beli kuota untuk WFH, beli kuota untuk sekolah di rumah anak-anaknya. Iya. Terus juga yang paling menyiksa itu ketika kita di hari ulang tahun ini kita itu nggak bisa kumpul-kumpul loh di gereja. Iya, biasanya makan-makan. Perbaikan gizi itu saya. Iya Pak. Mas, jadi kalau kita sebenarnya kita bayangkan, kita rasakan sebenarnya kita semua itu merasakan ketakutan, kekhawatiran karena hari-hari kita masih belum jelas gitu loh. Iya sih, memang. Tetapi itu seharusnya tidak jadi atau membuat kita berkecil hati, karena pasti ada hal yang baik lah. Gitu. Ya, karena emang di dunia ini kan nggak ada yang pasti. Ada lagunya, tak ada yang abadi, bukan pasti. Tapi ya betul nih, kayak para perintis gereja kita tadi tuh loh, yang tadi diceritain sama Mas Ivan. Kita itu harus punya semangat, susah senang ditanggung bareng-bareng. Nah, semangat itu harus kita gelorakan, terutama di masa-masa kayak gini nih. Nah, Pak, tapi konkretnya apa yang bisa kita lakukan di masa saat ini? Gitu? Itu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Konkret apa ya? Karena selama pandemi ini kalau kita melihat gereja kita itu berusaha menghidupi semangat yang telah dihidupi oleh para pendahulu kita. Kita berusaha menggelorakan semangat itu. Contohnya lewat Gospel, kita ya, tetap betul. melakukan aksi bantuan nih, walaupun Ya. di masa pandemi ini bukan hanya ke jemaat sendiri, tapi juga Warga ke sekitar, ya, lingkungan. Terus kemarin kalau teman-teman, bapak ibu semua, saudara-saudari semua ingat pemuda juga mengumpulkan dana. Kemarin ada yang persembahan pujian itu untuk mendukung tenaga-tenaga medis dan memberikan bantuan masker serta APD. OPD buat Ya. itu ya, apa? Rumah sakit. Rumah sakit gitu ya, ya betul. Nah, itu semua sebenarnya ya merupakan wujud konkret lah, wujud nyata
kesediaan kita sebagai gereja untuk bersama-sama menanggung penderitaan dunia. Ya, walaupun saat ini kita juga sedang ini kan renovasi, ya tetapi semangat untuk berbagi cinta kasih itu jangan pernah sampai surut. Kita sedang renovasi, tapi kita juga harus tetap memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Kita memperhatikan kondisi jemaat-jemaat kita juga. Ya, kita menyatakan semangat itu secara bersama-sama sebagai satu gereja. Betul. Saya ingat ada lagunya kan Pak, ini aku gereja. Oh kamu iya gereja, iya. Kita sama-sama gereja. Betul. Dan kalau kita adalah sama-sama gereja, jadi kita memiliki kesempatan yang sama untuk sama-sama melayani, sama-sama mendukung untuk yaitu pelayanan kasih kepada sesamanya, Pak. Nggak sendiri-sendiri kayak gitu. Ya harus bergerak bersama memang. Harus bergerak bersama. Iya, jadi sebenarnya renovasi gereja bisa jalan, Nah. tetapi juga pelayanan, Iya. berbagi terang, peduli, susah senang bersama dengan dunia tetap bisa kita jalankan. Jadi dua hal ini masih bisa kita jalankan sebenarnya di masa pandemi ini. Bagus itu tuh. Gereja renovasi tetap jalan, dananya cukup, untuk nolong sesama juga harus. Ya. Nah, kalau begitu berarti setiap orang, setiap kita semua nih jemaat GKJ Tangerang perlu yang namanya menumbuhkan rasa empati dalam diri kita supaya kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita bisa menolong saudara-saudara persekutuan kita juga bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Yang paling mudah lah yang bisa kita lakukan setiap hari. Coba kalau kita berdoa secara pribadi di rumah setiap hari. Doa kan setiap hari doa. Bukan cuma doa mau makan sama mau tidur, enggak, tapi doa yang khusus kita bertemu dengan Tuhan. Dan cobalah di dalam doa itu bukan doanya aku ingin begitu, tapi kita juga mendoakan saudara-saudara kita supaya imannya tetap kuat, supaya kebutuhan sehari-harinya juga tercukupi. Jadi doa syafaat kita setiap hari itu penting, bukan cuma doa syafaat pas di hari Minggu ibadah itu. Ya itu contoh kecil lah yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, cuman gini sih Pak, ada pertanyaan ketika kita diajak juga, nggak cuma doa untuk diri sendiri, tapi doa untuk orang lain. Kan saat ini kondisi kita aja nggak bisa ketemu Pak. Terus gimana kita bisa tahu sebenarnya kondisi saudara-saudara kita tahu pergumulannya? Agak dilema gitu sih Pak. Ya ditanya lah, kan bisa saling nelpon, saling menyapa lewat media online. Kamu kok Video call. Kudet nggak selesai. Di awal kudet, di sini juga kudet. Iya. Ya video call. Oh iya betul. Ya memang dulu tuh aku juga agak wagu lah gitu ya, nggak biasa kalau mendoakan lewat telepon atau ya harus video call. Tapi ya mau nggak mau kan di masa pandemi ini ya kita juga harus mulai terbiasa untuk mendoakan lewat telepon atau video call begitu. Nah, jadi kayak bentuk tadi kita video call, kita telepon, itu kan bentuk salah satu contoh ya bagaimana kita mau peduli, kita mau tahu rasa kebersamaan di antara kita semua. Nah, saya rasa semangat dari ulang tahun gereja kita saat ini luar biasa gitu loh Pak. Di tengah kondisi kita yang masih prihatin kayak gini. Nah, ini masih prihatin kita. Prihatin kayak gini. Ini kayak video klipnya Tulus nih. Perlu nyanyi nggak? Nggak usah. Iya, jadi di tengah keprihatinan ini malah sungguh besar makna dari kita merayakan ulang tahun gereja ini. Bahwa kita dimantapkan untuk mau bersama-sama menanggung susah senang bersama-sama. Dan ini yang saya rasa kok menguatkan saya pribadi gitu loh Pak. Oh iya ya, ternyata kalau diurus bersama-sama kita bisa, dan itu juga bersama dengan Tuhan gitu loh. Iya, kalau bukan kita kan siapa lagi loh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita memang merayakan ulang tahun gereja kita saat ini. Kita juga mengingat teladan dan kepedulian dari para perintis gereja. Panggilan ini kiranya terus bergema bagi kita semua di masa ini. Virus corona memang membuat kita berjarak. Namun kita percaya bahwa kasih Kristus tetap menyatukan kita sebagai saudara yang saling menopang. Selamat ulang tahun pendewasaan GKJ Tangerang yang ke-23.
tetap semangat mengasihi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Tuhan memanggil kami, bagaimana kami mau untuk memiliki kebersamaan sebagai satu persekutuan, sebagai satu gereja, yang mana susah maupun senang, kami dipanggil untuk bersama-sama mau menanggungnya. Ya Tuhan yang mulia, jikalau di saat ini kami merayakan hari ulang tahun Gereja GKJ Tangerang yang ke-23, kami mau Tuhan untuk merayakannya dengan ungkapan syukur kami atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, bagaimana kami dipanggil untuk turut menyatakan kasih, menyatakan kepedulian terhadap sesama kami, terkhusus jikalau saat ini kami masih bersama-sama menghadapi pandemi virus corona. Ya Tuhan, tentu banyak pergumulan yang dihadapi oleh gerejamu ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan memanggil kami untuk kami bersama-sama menyatakan shalom Allah kepada dunia. Kami mengingat kepada para perintis gereja kami yang dengan semangatnya, kebersamaannya, susah maupun senang, mau bersama-sama berjalan melangkah bersama dalam menapaki tugas panggilan gereja. Di momen ini Tuhan, kami mau untuk bersama-sama meneruskan semangat itu, menyatakan kasih kepada sesama kami, menyatakan shalom Allah kepada sesama kami. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan menyatukan ke hati kami, dan Tuhan membesarkan hati kami, sehingga bertambahnya usia gerejamu ini, kiranya juga bertambah pula karya-karya pelayanan yang bisa dirasakan dan dinyatakan kepada dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon dan kesediaan dari firman yang telah kita dengar, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang demikian. Audio roll. Camroll. Cam roll.
terima kasih untuk persembahan pujiannya dari wilayah Barat 3. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati, kita bersatu di dalam doa. 23 tahun kami berjalan sebagai gereja yang dewasa. Kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan itu tentu bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Sebab ya Allah, siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang penuh dengan cacat celah. Kami penuh dengan kekurangan. Kami penuh dengan keegoisan dan iri hati. Sehingga tidak mungkin kami dapat melewati hari-hari mewartakan kabar sukacita kalau bukan Roh Kudus yang menyertai dan memampukan kami. Oleh karena itu, di hari ini, hari di mana Tuhan telah menuntun perjalanan gereja kami 23 tahun menjadi gereja yang dewasa, kami bersyukur bersama. Kami bersukacita atas setiap berkat, hikmat, dan pengalaman-pengalaman baru yang senantiasa boleh menyatukan kami semua. Kami bersyukur atas persekutuan yang hangat dan penuh cinta kasih, di mana kami dapat saling peduli, saling menolong, saling mengasihi satu sama lain. Dan kami memohon agar Roh Kudus-Mu yang selalu menyatukan kami untuk melayani Tuhan, mewartakan kabar baik di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Terutama di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, mampukan kami untuk membagi pengharapan agar dunia yang murung, takut, cemas karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dengan kehadiran Roh Kudus-Mu yang kami pancarkan, dapat kembali bergairah dan berpengharapan. Ya Bapa di sorga, kami hanya menaruh perjalanan kehidupan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus menuntun langkah perjalanan kami, sehingga kami dimampukan mewartakan kabar sukacita semakin lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berserah. Dan doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semakin hari semakin ku mengagumi kasih-Mu yang tak pernah berhenti, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Betapa Engkau mengasihi aku.
arti kesetiaanmu kepadaku. Tak pernah kau tinggalkan aku sendiri, engkau selalu tuntun langkahku, engkau membuatku terpesona. Kesetiaanmu luar biasa bagiku, cintamu yang amat sempurna. Bapa, engkau cukup bagiku. Semakin hari semakin ku mengagumi kasih-Mu yang tak pernah berhenti, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Betapa Engkau mengasihi aku. Semakin hari semakin ku mengerti, arti kesetiaanmu kepadaku. Tak pernah kau tinggalkan aku sendiri, engkau selalu tuntun langkahku, engkau membuatku terpesona. Kesetiaanmu luar biasa bagiku, cintamu yang amat sempurna. Bapa, engkau cukup bagiku. Engkau membuatku terpesona. Kesetiaanmu luar biasa bagiku, cintamu yang amat sempurna. Bapa, engkau cukup bagiku, engkau membuatku terpesona. Kesetiaanmu luar biasa bagiku, cintamu yang amat sempurna. Bapa, engkau cukup bagiku, Bapa, engkau cukup bagiku, Bapa, engkau cukup bagiku. Kebaikan Tuhan telah kita cecap dalam perjalanan hidup gereja. Saat ini kita dipanggil pula untuk meneruskan kebaikan itu kepada dunia. Tumpeng adalah simbol dari kesediaan untuk terus melayani dan berbagi. Sebagai simbol kesediaan untuk terus melayani dan berbagi, dipersilahkan Pendeta Matias untuk memotong tumpeng dan menyerahkan kepada Penatua Gantiokus Pradono. Ayam, gede. Pantang ada apa?
Tumpeng yang merupakan akronim dari Yen Metu Kudu Mempeng memanggil kita untuk sungguh-sungguh bersemangat ketika kita berbagi suka dan duka dengan dunia. Panggilan inilah yang terus mengiringi langkah perjalanan hidup menggereja. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sejati asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya, terima kasih. Perjalanan kita memang cukup panjang, jadi kita tetap harus bersama-sama dan kita selalu mengikutkan Tuhan dan Tuhan selalu menjaga serta melindungi. Sehingga meskipun banyak lika-liku hidup, suka dan duka, tapi kita tetap semangat, iman kita tetap teguh bersama-sama Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Terima kasih. Ya, selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Tangerang yang ke-23. Tetap maju berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tumpengnya, kami bersyukur menerima berkat ini. Semoga di ulang tahun GKJ Tangerang yang ke-23 semakin semangat untuk melayani jemaatnya, juga semakin bertumbuh dalam memuliakan Tuhan dan berkat ke lingkungan sekitar. Selamat ulang tahun untuk GKJ Tangerang yang ke-23. Semoga semakin kuat di dalam pemberitaan firman Tuhan sehingga semua jemaat terberkati oleh firman Tuhan yang diberitakan di situ dan semuanya menjadi kuat, baik yang anak-anak kecil sampai yang sudah eyang-eyang, semuanya nyaman tinggal di Gereja Kristen Jawa Tangerang. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang yang ke-23. Semoga selalu diberkati dan semakin peduli dan empati. Tuhan memberkati. Ada GKJ Tangerang yang ke-23. Semoga GKJ Tangerang terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, semakin bisa melayani dan menjadi garam dan terangnya sekitar. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang, semangat! Selamat ulang tahun GKJ Tangerang yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini secara pribadi, mari kita menyatakan kesediaan diri dengan mengaturkan persembahan yang didasari dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau senantiasa memberkati kerja dan karya kami, sehingga kami boleh mencukupi kebutuhan hidup kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan syukur serta persembahan pembangunan. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kami ya Tuhan, kami dapat menghaturkan persembahan ini, tetapi karena Engkaulah yang telah memampukan kami dengan berkat-Mu yang melimpah. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana dalam pelayanan di gereja-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami juga untuk selalu menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini akan segera usai. Namun ibadah yang sesungguhnya haruslah nampak dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menebarkan semangat empati yang telah ditancapkan sebagai tonggak bagi gereja kita. Menyerahkan
terimalah berkat dari Tuhan. Terkasih jemaat dan juga simpatisan GKJ Tangerang yang berbahagia dan dicintai Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah GKJ Tangerang, kita memperingati hari ulang tahun yang ke-23 gereja kita dalam suasana yang belum kondusif karena pandemi COVID-19. Tanpa terasa, sudah hampir setengah tahun kita beribadah di rumah guna mengeliminasi penyebaran COVID-19. Sebuah keputusan yang sama-sama tidak menyejahterakan kita. Tapi keputusan ini harus kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai wujud kita patuh kepada pemerintah yang memutuskan kita harus bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Apapun yang terjadi, kita selayaknya bersyukur, sebab hingga saat ini Tuhan tetap menjaga kita masing-masing dan tentunya gereja kita, bahwa kita tetap ada, bahkan kita masih bisa menyaksikan dan mengalami pendewasaan gereja kita yang telah berusia 23 tahun. Sekedar mengingatkan, gereja kita dewasa atau mandiri pada tanggal 29 Agustus tahun 1997. Dalam keterbatasan waktu, panitia hari ulang tahun ke-23 GKJ Tangerang terbentuk. Majelis mengucapkan terima kasih kepada warga wilayah Barat 3 yang berkenan ambil bagian untuk duduk sebagai panitia dan menyiapkan segala sesuatu dalam keterbatasan. Tema hari ulang tahun GKJ Tangerang tahun ini bersumber dari Roma 12 ayat 15, yaitu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dengan subtemanya adalah SMS, atau senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Tema yang menurut kami sejalan dengan visi misi GKJ Tangerang yang bertekad menjadi gereja yang peduli dan berempati. Tema itu juga pas dengan situasi sekarang ini, karena di sekitar kita begitu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau mungkin pendapatannya berkurang sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Panitia juga menyiapkan berbagai kegiatan positif. Kita tentu berharap kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan panitia seperti bakti sosial ke beberapa jemaat Yuswo, diakonia, dan mendampingi anak-anak
dapat berjalan dengan baik sehingga senafas dengan kegiatan Bulan Keluarga tahun 2020. Tema Bulan Keluarga tahun ini adalah seni merawat keluarga. Mengaplikasikan tema ini, setiap minggu panitia juga akan mengadakan webinar tentang pemberdayaan ekonomi jemaat, kesehatan, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 telah memberi warna tersendiri bagi banyak gereja di dunia dan juga di Indonesia, termasuk GKJ Tangerang. Berkat kreativitas dan pantang menyerah menghadapi pandemi, gereja kita berani menyuarakan kebenaran dan kabar keselamatan keluar gereja dengan memanfaatkan teknologi informasi, sesuatu yang sebelum pandemi kita tidak pernah melakukannya. Kedepan kita pasti akan menghadapi tantangan dan cobaan, namun dengan iman dan disertai militansi yang tinggi, kita pasti mampu melewati semua tantangan dan cobaan itu, sebab Allah tetap beserta dengan kita dahulu, hari ini, dan yang akan datang. Selamat hari ulang tahun ke-23 GKJ Tangerang. Tuhan memberkati dan menyertai kita dalam kondisi apapun. Selamat pagi Jemaat GKJ Tangerang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Panitia Wilayah Barat 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, atas anugerahnya bagi gereja kita, Gereja Kristen Jawa Tangerang yang kita cintai. Tanggal 29 Agustus 2020 ini kita peringati sebagai hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Tangerang yang ke-23. Mengingat 23 tahun berdirinya gereja kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam pelayanan kita hingga saat ini. Di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, memberikan sesuatu penguatan tersendiri dalam batin. Pada perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Tangerang kali ini mengusung tema bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-15, dan dengan mengusung subtema SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Mari kita wujudkan susah senang, pedih manis, dipikul bersama dengan didasari oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Selaku perwakilan panitia perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Tangerang yang ke-23 ini, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi penuh dalam hal moral dan material demi suksesnya penyelenggaraan acara ini, di mana di antara kesibukan tugas masing-masing yang menumpuk masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga acara ini pun dapat terselenggara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan September, yaitu mulai dari sharing is caring, kemudian ada lomba video kreasi dengan tema seberapa cintanya kamu dengan GKJ Tangerang. Kemudian ada aksi sosial untuk jemaat GKJ Tangerang, dan sekiranya ada jemaat yang rindu untuk berbagi, bisa menyalurkan berkatnya melalui Saudara Kristi. Dan yang terakhir, itu ada lomba cerdas cermat untuk anak via Kahoot. Untuk lebih jelasnya, setiap minggu akan diberikan woro-woro terkait kegiatan tersebut. Atas nama panitia, perkenankan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada pihak yang belum merasa puas atas pelayanan kami. Akhirnya, melalui perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Tangerang yang ke-23, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin memperkuat hubungan yang harmonis yang sudah terjalin dengan baik selama ini, yaitu dengan membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama untuk menjangkau jiwa-jiwa demi kemuliaan namanya. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Tangerang yang ke-23, dan selamat mengikuti kegiatan selama bulan September 2020. Tuhan Yesus memberkati.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-23 GKJ Tangerang.